Dan pada pagi ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim, saya salah satu dosen Sains Data di Universitas Insan Cita Indonesia. Kemudian saya juga diberikan amanah begitu oleh Universitas Insan Cita Indonesia sebagai Kepala Divisi Bantuan Belajar dan Media Digital. Nah, terkait permasalahan perkuliahan, KRS, login, kemudian nilai, teman-teman nanti bisa menanyakan kepada saya gitu. Nah, pada kesempatan pagi ini saya ingin mensosialisasikan kepada teman-teman atau memperkenalkan kepada teman-teman bahwa ada platform baru begitu yang dikembangkan oleh UISI sendiri di bawah arahan Prof. Jaswar Koto begitu, yaitu dikenal dengan AIDSTLS atau Artificial Intelligence Digital Simulator Teaching Learning System. Oke. Platform ini agak berbeda dari platform yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Faisal. Nah, kalau platform ini teman-teman sedikit saya terangkan bahwa AIDSTLS ini memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan yang pertama, teman-teman tidak perlu melakukan presensi. Ketika teman-teman login, maka dengan sendirinya teman-teman sudah melakukan presensi ketika teman-teman login. Kemudian yang kedua, nilai atau tugas atau UTS dan UAS itu dapat dikerjakan sewaktu-waktu. Nah, mungkin agar teman-teman tidak bingung, sekarang saya coba akan share video terkait tutorial penggunaan AIDSTLS, kemudian saya juga akan praktikkan kepada teman-teman. Sebentar saya izin untuk share screen. Suaranya kedengaran teman-teman? Suara video yang saya share Suaranya ini. hilang, Pak. Oh, suara videonya hilang ya? Oke, sebentar. Iya, Pak, nggak ada suaranya. Selamat datang di platform perkuliahan Universitas Insan Cita Indonesia. Artificial Intelligence Digital Simulator Teaching Learning Systems atau AIDSTLS adalah platform yang dikembangkan oleh... Bagaimana tadi, kedengaran tidak? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak, cuman rada-rada putus-putus gitu, Pak. Begitu, siap. Selamat datang di platform perkuliahan Universitas Insan Cita Indonesia. Artificial Intelligence Digital Simulator Teaching Learning Systems atau AIDSTLS adalah platform yang dikembangkan oleh UIC untuk mendukung perkuliahan mahasiswa yang lebih fleksibel. Dan berikut tutorial penggunaan AIDSTLS. Pertama, masuk ke aplikasi dan login menggunakan nomor induk mahasiswa. Kedua, memilih tahun kurikulum dan semester. Ketiga, memilih mata kuliah yang ingin dipelajari. Pada tahap ini, presensi mahasiswa tersimpan secara otomatis. Keempat, memilih materi sesuai dengan bahan ajar yang sudah disediakan berupa modul dan video. Keunikan sistem AIDSTLS adalah tugas, UTS, dan UAS dapat dikerjakan sewaktu-waktu. Semakin rajin kamu mengakses, semakin cepat kamu menyelesaikan perkuliahan. Dalam mengerjakan tugas, UTS, dan UAS, keakuratan jawaban divalidasi oleh sistem sesuai dengan jawaban yang sudah disediakan di dalam sistem. Sistem ini tidak menggunakan batasan bahasa, mahasiswa boleh menjawab menggunakan bahasa apapun yang paling dikuasai. Saat ini tersedia bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Jepang, dan Arab. Terakhir, setelah semua data masuk, maka nilai dan IPK dapat dilihat secara langsung.
By the way, nilai ditentukan oleh kegigihan mahasiswa sendiri loh. Berikut kami jelaskan keunggulan AI di STLS untuk mahasiswa. Pertama, tidak ada batasan waktu untuk belajar. Kedua, presensi terrekord secara AI dan tanpa batasan jumlah pertemuan. Ketiga, karena menggunakan AI, sehingga mahasiswa dapat melakukan pengulangan jawaban berkali-kali tanpa batasan untuk mencapai nilai yang terbaik. Keempat, nilai ditentukan oleh kegigihan mahasiswa tanpa intervensi eksternal faktor seperti dosen dan lain-lain. Kelima, OBE, CLO, dan PLO di-generate secara AI, sehingga belum taksonomi mahasiswa terdeteksi secara rinci. Bagaimana? Mudah dan menyenangkan bukan? Yuk bergabung menjadi bagian generasi digital masa depan. Dengan AI di STLS, semua bisa kuliah dari mana saja dan kapan saja. Tumbuh bersama UICI. Oke teman-teman, itu merupakan video singkat dari penggunaan AI di STLS. Nah, di sana sudah dijelaskan bahwa tugas UTS, UAS itu dapat dikerjakan sewaktu-waktu, seluangnya teman-teman begitu. Jika teman-teman memiliki waktu luang begitu, teman-teman bisa mengerjakan tugas UTS dan UAS itu sendiri. Nah, kemudian teman-teman, yang kedua, apa sih keunggulan dari sistem AI di STLS ini? Misalkan teman-teman menjawab soal tugas UTS atau UAS, kemudian muncul nilainya misalkan 40, apakah nilai tersebut bisa diperbaiki? Bisa. Silakan teman-teman jawab kembali. Ini layaknya kita bermain game. Kalau kita gagal, kita coba lagi. Kalau kita gagal, kita coba lagi. Sampai pada akhirnya kita mendapatkan nilai sesuai dengan keinginan kita sendiri. Agar teman-teman tidak bingung, saya coba demokan teman-teman secara langsung bagaimana penggunaan AI di STLS ini. Ini teman-teman izin, di sini saya meminjam akun dari salah satu mahasiswa sains data. Saya coba login sebagai mahasiswa begitu. Ini saya coba buka AI di STLS teman-teman. Nah, kemudian saya login menggunakan NIM atau nomor induk mahasiswa. Nah, maka dengan sendirinya nanti saya akan nama saya akan muncul begitu. Misalkan Akmal Lutfiansah. Nah, saya memilih tahun ajar. Tahun ajar di sini 2022. Kemudian saya ini semester berapa gitu. Misalkan saya semester 1, maka saya tinggal pilih semester 1. Di sini pilihannya sampai semester 8. Saya pilih semester 1, kemudian saya klik subjek. Nah, ini merupakan mata kuliah yang ada di AI di STLS. Ada Al-Islam, Introduction to Management, kemudian Introduction to Statistik. Nah, misalkan saya di sini mengajar Introduction to Statistik, teman-teman. Saya mengajar Introduction to Statistik, maka dengan sendirinya nanti teman-teman akan diarahkan bahwa siapa sih koordinator mata kuliah ini. Jadi koordinator mata kuliah ini ada Mbak Aisyah, kemudian dosen pertamanya ada Mbak Dia, sekaligus nomor beliau, kemudian ya, dosen keduanya ada saya sendiri, sekaligus nomor saya. Jadi kalau teman-teman bingung misalkan terhadap materi yang kami ajarkan, maka teman-teman bisa kontak langsung ke nomor yang ditampilkan di AI di STLS ini. Ini merupakan nomor WA. Setelah saya klik mata kuliah yang ingin saya pelajari, kemudian apa langkah selanjutnya? Yaitu saya klik subjek. Apa langkah selanjutnya? Saya klik simulator. Saya klik simulator. Nah, di sini maka saya akan dihadapkan dengan beberapa menu. Yaitu ada kuliah. Kuliah ini berisikan materi-materi selama 14 pertemuan. Kemudian ada tugas. Nah, ini tergantung dari dosen. Ada dosen yang memberikan tugas di setiap materi. Ada juga dosen yang memberikan tugas itu 1 kali UTS, 1 kali UAS. Bisa juga 2 kali UTS
bisa juga UAS, 2 kali UAS. Nah, kemudian di sini ada UTS, oke, ada UTS berapa soal UTS, kemudian ada UAS berapa soal UAS. Nah, di sini ada menu simpan, fungsinya nanti ketika kita menjawab, kemudian kita klik simpan. Nah, di sini ada nilai, kita bisa melihat nilai kita sendiri, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada course outline. Nah, ini berisi tentang materi-materi apa saja yang akan dibahas selama 14 pertemuan tersebut. Jadi di UIS ini ada 16 pertemuan. Pertemuan yang ke-8 itu UTS, pertemuan yang ke-16 itu UAS. Jadi hanya 14 pertemuan materi. Contoh misalkan saya ingin mempelajari Introduction to Statistik pertemuan pertama. Saya centang, kemudian saya klik loading. Nah, di sini saya akan masuk pada pertemuan keberapa nih? Misal saya mau masuk pertemuan ke-1. Nah, saya centang pertemuan ke-1. Nah, dosen sudah menyiapkan materi dalam bentuk PDF dan video. Contoh misalkan saya buka yang video terlebih dahulu misalkan. Saya buka video terlebih dahulu. Oke. Kemudian di sini saya klik open. Nah, ini materi yang dijelaskan oleh Mbak Dia Cahyawati. Halo, Assalamualaikum mahasiswa UIJ, selamat datang di Universitas Insan Cita Indonesia. Oke, perkenalkan, nama saya Dia Cahyawati, dosen pengampu kalian pada mata kuliah Introduction to Statistik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini dan pertemuan ini, sebenarnya apa sih itu statistik dan apa sih itu statistika? Yuk kita simak pada slide berikut. Nah, begitu teman-teman terkait video pembelajaran. Jadi nanti masing-masing dosen akan menyiapkan sebanyak 14 video. 7 video pertama, kemudian UTS, 7 lagi video, kemudian UAS. Apalagi yang disiapkan oleh dosen, materi dalam bentuk PDF, materi dalam bentuk PPT, atau materi dalam bentuk Word, bisa juga modul, buku, dan lain-lain. Nah, di sini tinggal teman-teman klik. Nah, saya bisa mempelajari misalkan apa yang dibuat oleh dosen. Nah, kita coba lihat, kira-kira Mbak Dia membuat apa nih gitu. Nah, di sini Mbak Dia menampilkan slide tentang pengantar statistika. Kita coba baca. Jadi saya sarankan kepada teman-teman silakan membaca materi yang diupload oleh dosen, karena biasanya nanti di akhir slide itu ada tugas atau ada link yang membantu teman-teman untuk mempelajari pengantar statistika ini. Setelah kita baca, apa yang harus kita lakukan? Kita klik close. Maka dengan sendirinya kita dianggap hadir pada pertemuan pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin hadir pada pertemuan kedua. Jadi di UIS ini bebas teman-teman. Nah, biasanya kalau di kampus offline, pertemuan pertama, minggu depan lagi pertemuan kedua, minggu depan lagi pertemuan ketiga. Kalau di sini satu mata kuliah itu bisa teman-teman selesaikan dalam 1 bulan. Loh, kenapa? Karena kita bisa belajar secara bebas, materinya sudah disiapkan dalam bentuk video dan PPT. Nah, ini materi kedua tentang apa? Tentang data. Materi ketiga tentang apa? Tentang distribusi frekuensi. Nah, selanjutnya materi yang keempat tentang apa? Yaitu tentang sebaran data. Ada mean, median, modus, varian, standar deviasi, dan lain-lain. Jadi ada videonya, kemudian ada PDF-nya. Jika saya membuka video dan PDF ini, maka secara otomatis saya sudah dianggap hadir pada pertemuan keempat ini. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan presensi. Nah, kalau sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya kemarin pada hari Minggu, itu teman-teman perlu mengisi link atau berkomentar di materi yang diupload oleh dosen. Nanti dosen yang akan menginput
presensi teman-teman mahasiswa begitu. Selanjutnya misalkan saya sudah belajar sebanyak 7 pertemuan. Apa yang harus saya lakukan? Maka saya buka tugasan. Ingat teman-teman, di sini perlu diperhatikan, jangan sampai teman-teman masuk introduction to statistics ini yang akan menginput presensi teman-teman mahasiswa begitu. Selanjutnya misalkan saya sudah belajar sebanyak 7 pertemuan. Apa yang harus saya lakukan? Maka saya buka tugasan. Ingat teman-teman, di sini perlu diperhatikan, jangan sampai teman-teman masuk introduction to statistics, kemudian langsung masuk tugasan, maka akan terkendala nanti untuk menjawab tugas. Jadi kita pelajari dulu sebanyak 7 pertemuan di kuliah ini, baru kita masuk ke tugasan, kemudian klik loading kembali. Klik loading kembali. Oke, pertemuan pertama, misalkan tugas pertemuan pertama tentang apa sih? Basic concept of statistic. Oke, sebentar. Kita klik loading dulu. Untuk pertemuan pertama, teman-teman. Untuk tugasan pertama, explain the meaning of descriptive statistic. Nah, ini misalkan saya hapus jawaban ini, teman-teman. Ini saya hapus, kemudian saya simpan. Ini saya hapus, saya simpan. Oke, kita coba. Yang kedua ini saya hapus lagi, saya simpan. Biar teman-teman ada gambaran ya. Jadi jawaban saya 0. Nah, di sini teman-teman, saya belum ada skor. Nah, di sini ditunjukkan maksimum skor itu yang berwarna merah ini. Bagaimana cara saya mendapatkan skor di sini? Saya harus menjawab pertanyaan ini. Explain the meaning of descriptive statistic. Apa yang dimaksud dengan descriptive statistik, atau jelaskan apa yang dimaksud dengan descriptive statistik. Nah, di situ teman-teman jelaskan, misalkan descriptive statistik adalah misalnya ilmu yang mempelajari bagaimana cara melakukan pengumpulan data, kemudian pengelompokan, pengumpulan data, pengelompokan, kemudian analisis, dan menampilkan. Misalkan, nah ini sudah ada skornya nih teman-teman. Jadi jawaban saya ini sudah dianggap benar nih oleh sistem, udah ada skornya ini, tapi belum sempurna skornya. Jadi saya harus jawab nih teman-teman, bagaimana cara saya untuk meningkatkan skor ini? Kita dituntut untuk membaca materi yang diberikan oleh dosen tadi di kuliah. Setelah kita mendapatkan skor, apa yang kita lakukan? Kita klik simpan. Nah, setelah klik simpan, kita lanjut ke tugas yang kedua. Nah, kebetulan di sini, di setiap pertemuan ada tugas nih, kalau introduction to statistic ini. Nah, kemudian yang kedua, kita diminta untuk explain the meaning of inferential statistic. Kita jelaskan di sini. Ilmu yang mempelajari bagaimana cara analisis data, kemudian memberikan kesimpulan. Terhadap hasil analisis tersebut. Titik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini skor saya bisa dikatakan sama dengan yang berwarna merah ini. Oke, bisa dikatakan sama dengan yang berwarna merah. Apa yang harus dilakukan di sini? Kita klik simpan lagi. Oke, begitu seterusnya sampai 7 pertemuan. Setelah 7 pertemuan tugas kita selesaikan, ini karena saya membuat setiap pertemuan ada tugas, barulah saya mengarah ke UTS. Coba kita ke UTS dulu. Saya klik loading. Apa yang muncul di sini? Nilai assignment di sini di bawah 50. Nah, kenapa ini kita tidak bisa mengikuti UTS? Karena kita belum menyelesaikan perkuliahan sebanyak 7 pertemuan, belum menyelesaikan tugas sebanyak 7 pertemuan. Sekali lagi saya terangkan bahwa tugas ini tergantung dari dosen. Jika dosen memberikan setiap materi atau setiap pertemuan ada tugas, maka teman-teman harus melewati
7 pertemuan tersebut untuk menyelesaikan tugas. Setelah kita menyelesaikan tugas, bagaimana cara kita melihat nilai? Misalkan ada tugas, ada UTS, ada UAS, saya melihat nilai. Di sini saya klik nilai. Pertama, saya ingin melihat absensi. Pertama ya, saya ingin melihat absensi. Nah, di sini saya sudah terdetek nih teman-teman. Saya masuk nih. Saya masuk pada pertemuan ini, sudah ada tanggalnya, jamnya sudah ada di sini teman-teman. Ada PM, ada AM. Nah, nanti ini yang akan dilaporkan begitu. Nah, ini sudah ada tanggalnya. Jadi dosen tinggal melihat nih, oh mata kuliah ini dia masuk nih. Oh mata kuliah ini dia masuk begitu. Mata kuliah ini dia mengikuti UTS, dia mengikuti UAS. Nah, begitu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita coba ke nilai. Nilai saya klik show di sini. Saya ingin melihat nilai saya yang tadi. Saya ingin melihat nilai saya. Nah, ini teman-teman. Assignment saya dapat 11,6. UTS 0, UAS 0, totalnya 4,668. Nah, saya masih mendapatkan E. Di mana saya jatuh di sini? Oh, ternyata UTS saya kecil. Maka saya ulangi lagi untuk menjawab UTS, UAS, sampai benar-benar di sini muncul misalkan, kalau teman-teman sudah puas dengan nilai B, silakan. Puas dengan nilai A, silakan. Begitu teman-teman, sampai seterusnya. Nah, selanjutnya apalagi? Nah, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman course outline-nya, teman-teman. Oke, course outline-nya di sini kita bisa lihat materi apa yang disampaikan oleh dosen pada pertemuan pertama. Nah, di sini nih. Ya, selanjutnya apalagi? Nah, di sini teman-teman sudah puas. Ya. Kemudian selanjutnya kita coba ke nilai. Nilai saya klik show di sini. Saya ingin melihat nilai saya yang tadi. Saya ingin melihat nilai saya. Nah, ini teman-teman. Assignment saya dapat 11,6. UTS 0, UAS 0, totalnya 4,668. Nah, saya masih mendapatkan E. Di mana saya jatuh di sini? Oh, ternyata UTS saya kecil. Maka saya ulangi lagi untuk menjawab UTS, UAS, sampai benar-benar di sini muncul misalkan, kalau teman-teman sudah puas dengan nilai B, silakan. Puas dengan nilai A, silakan. Begitu teman-teman, sampai seterusnya. Nah, selanjutnya apalagi? Nah, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman course outline-nya, teman-teman. Oke, course outline-nya di sini kita bisa lihat materi apa yang disampaikan oleh dosen pada pertemuan pertama. Nah, di sini nih. Oke, saya akan memperkenalkan teman-teman course. Nah, selanjutnya apalagi? Nah, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman course outline-nya, teman-teman. Oke, course outline-nya di sini kita bisa lihat materi apa yang disampaikan oleh dosen pada pertemuan pertama. Nah, di sini nih. Able to explain the basic concept of statistics. Jadi mampu menjelaskan atau menerangkan apa yang dimaksud dengan statistik, konsep dasar statistik begitu. Nah, able to present the process of basic statistic. Jadi di sini teman-teman sudah ada nih yang diberikan oleh dosen. Nah, ada dalam bentuk video dosen menampilkan, ada dalam bentuk PDF. Nah, basic concept of statistik itu apa saja yang kita pelajari? Definisi of statistik, populasi, dan sampel. Nah, silakan teman-teman cari ini. Nanti biasanya di akhir ini dosen menampilkan link buku. Semoga di sini ditampilkan ya link buku ya. Kita coba lihat, ada tidak link buku yang ditampilkan. Jadi dosennya ini link bukunya teman-teman. Nah, kita nanti mengambil mempelajari buku ini karena ini merupakan acuan dari dosen untuk mengajar introduction to statistics. Sampai di sini teman-teman silahkan jika ada pertanyaan. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke teman-teman silakan. Atau sudah jelas nih apa yang saya terangkan nih. Oke, terkait video nanti akan saya share teman-teman tutorial untuk penggunaan AI. Kemudian ini perlu teman-teman ketahui bahwa AI DSTLS yang saya gunakan ini merupakan AI DSTLS offline.
Loh, kenapa offline? Karena ada beberapa mahasiswa UISI yang kerja di pelayaran, kemudian ada beberapa daerah di Indonesia ini atau remote area itu tidak terdapat internet yang cukup di sana. Jadi terkadang orang-orang tersebut pergi untuk ke kota hanya untuk online misalkan, atau pergi untuk mencari sinyal. Nah, pergi untuk mencari sinyal, nah teman-teman bisa menggunakan ini. Jadi teman-teman sekali login jawab tugas UTS UAS, kemudian nanti setelah selesai tugas UTS UAS, teman-teman pergi ke kota lagi untuk kirim hasilnya ke kami, begitu, ke admin atau ke dosen juga. Nanti disitulah kami akan input nilai Bapak Ibu dan teman-teman semua. Silakan teman-teman jika ada yang pertanyaan, izin bertanya Pak. Semakin sering mengakses AI, semakin cepat menyelesaikan kuliah. Artinya berarti tidak perlu menyelesaikan 3 bulan dalam 1 semester ya Pak. Betul sekali. Jadi di AI di STLS ini teman-teman tidak perlu memakan waktu 16 pertemuan itu kalau nggak salah 4 bulan deh ya. Kalau nggak salah 4 bulan kalau nggak salah. Karena kita masuk 16 kali pertemuan begitu. Jadi 4 bulan. Nah, di UISI ini teman-teman tidak perlu untuk masuk 4 bulan. 1 bulan teman-teman bisa menyelesaikan ini, maka 1 bulan teman-teman sudah bisa melihat nilai. Ada tugas UTS UAS. Di sini diperiksa oleh sistem teman-teman. Jadi dosen nanti tinggal input jawaban apa yang dimaksud dengan introduction statistik, dijelaskan oleh dosen. Kemudian nanti teman-teman juga akan menjawab itu. Jawaban mana yang paling mendekati atau sama, maka nilainya akan bagus gitu. Loh Pak, bagaimana kalau jawabannya itu berbeda? Tidak mungkin. Maka nanti teman-teman dituntut untuk membaca, kemudian dosen juga dituntut untuk membaca juga di sini gitu, sampai benar-benar menjawab dengan probabilitas sebanyak mungkin gitu, atau dengan peluang sebanyak mungkin. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui, AI di STLS saat ini disupport oleh 4 bahasa, Indonesia, Jepang, Arab, dan Inggris. Jadi kalau teman-teman mau menjawab secara bahasa Arab, misalkan, boleh. Teman-teman mau menjawab dengan bahasa Inggris, boleh juga. Gitu. Karena dosen akan memberikan 4 jawaban. Nah, jadi tidak perlu nih teman-teman untuk kuliah 4 bulan gitu, UTS, kuliah 4 bulan itu UAS ya. Di sini 1 bulan sudah bisa UAS. Kalau teman-teman misalkan punya waktu luang, Pak, saya nggak ada waktu, saya ada waktunya Sabtu Minggu, boleh tidak? Silakan teman-teman. Jadi contoh nih ya, ini hari Senin nih, saya mau hadir 3 pertemuan, bisa saja saya klik loading, saya buka pertemuan pertama, saya nonton video, baca PDF, pertemuan kedua lagi nonton video, baca PDF, pertemuan ketiga lagi nonton video, baca PDF. Udah, saya sudah hadir 3 pertemuan pagi ini. Nanti malam misalkan saya ada waktu luang habis maghrib, selesai teman-teman baca Al-Quran, mungkin ada waktu luang sembari 25 menit menunggu Isya, atau 30 menit menunggu Isya, bagi teman-teman buka lagi pertemuan keempat, baca lagi pertemuan kelima, baca lagi. Jadi dalam 1 hari itu kita sudah bisa UTS teman-teman. Bahkan bisa UAS kalau teman-teman misalkan punya banyak waktu luang gitu untuk mempelajari materi atau membaca materi yang sudah disiapkan oleh dosen. Nah, begitu teman-teman, ini keistimewaannya sistem yang dilakukan oleh UISI saat ini, begitu menggunakan AI di STLS ini. Hanya saja untuk September ini AI di STLS ini akan dikembangkan untuk online teman-teman. Jadi saya melihat di beberapa daerah begitu internet itu sudah ada walaupun masih menggunakan voucher gitu. Contoh di daerah saya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kalau misalkan saya tidak bisa langganan Telkom, maka saya tinggal beli dari orang yang langganan telepon itu voucher, yaitu 15.000 sebulan. Jadi saya sudah bisa akses tuh AI di STLS secara online. 15.000 per bulan kan tidak begitu mahal lah ya, kalau 15.000 atau 20.000 per bulan unlimited begitu, tidak begitu mahal sih kalau itu begitu. Pak, bagaimana kalau saya tidak mau online? Silakan, kita juga menyiapkan dalam bentuk yang offline seperti ini. Nah,
Sampai di sini teman-teman silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nilai di sini teman-teman yang atur sendiri. Mau mendapatkan nilai A, B, C, silakan. Jadi semakin sempurna jawaban tugas teman-teman, maka semakin bagus nilai teman-teman. Nah, contohnya di sini. Pada pertemuan ke-1 nilai saya tidak sempurna nih, tetapi pertemuan kedua nilai saya sempurna, begitu tidak jadi masalah seperti itu. Nanti kan diakumulasi teman-teman sampai saya mendapatkan benar-benar persentasenya nilai itu berapa sih. Nah, silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, monggo. Silakan, mungkin ada pertanyaan atau sudah jelas teman-teman? Kalau sudah jelas, alhamdulillah nih teman-teman. Kalau sudah jelas, karena di AIDS TLS ini tidak sesulit yang kemarin lah begitu teman-teman. Tidak sesulit yang kemarin di AIDS TLS ini. Monggo, ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Silakan teman-teman. Nah, begini teman-teman, sedikit saya terangkan, khusus teman-teman yang menggunakan AIDS TLS offline, ini agak berbeda dengan yang online. Kalau online, jawabannya sudah langsung masuk ke dosen. Kalau offline itu belum masuk ke dosen. Jadi teman-teman hanya perlu mengirim ini nanti, ini saya tutup dulu ya. Teman-teman hanya perlu mengirim subjek namanya, sebentar, saya tutup dulu ini. Ini saya tutup dulu, ini saya close. Nah, teman-teman nanti hanya perlu mengirimkan subjek ini. Ini hanya satu file ini aja teman-teman akan kirimkan nanti ke admin atau ke dosen. Nah, di sini semua jawaban, semua nilai teman-teman, presensi teman-teman itu ada di sini. Jadi dosen akan membuka ini. Contoh misalkan ini saya buka nih teman-teman. Ini saya buka. Kemudian nah di sini ini adalah kode-kode mata kuliahnya. Kode mata kuliahnya, nah, apakah saya sudah menjawab atau bagaimana begitu. Nah, nanti di sini yang akan kita lihat nih grade-nya kita lihat di sini teman-teman. Nah, grade di sini saya mendapatkan C+, saya mendapatkan E. Nah, begitu. Kemudian absensi saya masuk ini pada tanggal berapa sekarang? Tanggal 1 ya, bulan 8. Nah, kita cek. Oke, di sini sampai lokasi kita, IP kita itu terbaca teman-teman. Maka dosen nanti akan melihat ini semua begitu. Begitu ya teman-temannya terkait penggunaan AIDS TLS ini. Nah, untuk video AIDS TLS yang tadi, sebentar, saya stop share dulu. Saya ambilkan linknya dulu. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau Bapak Ibu semua silakan boleh. Ini link video AIDS TLS tadi. Silakan kita coba diskusi terkait AIDS TLS ini. Ini mempermudah teman-teman untuk belajar bagi Bapak Ibu misalkan yang tidak punya banyak waktu atau memiliki kesibukan bekerja misalkan begitu. Jadi kita bisa gunakan AIDS TLS ini. Karena AIDS TLS ini secara otomatis jawaban kita akan terrecord, presensi kita akan terrecord, nilai kita sendiri yang menentukan. Nah, bisa jadi kalau offline itu, oh ada dosen nih, oh ini rajin dia nih, saya tambahkan saja nilainya. Kalau ini tidak ada. Jadi sudah kita sendiri yang menentukan. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Izin. Atau sudah jelas? Suara saya kedengaran? Oke, siap. Kita menggunakan AIDS TLS ke depannya teman-teman, tetapi untuk membackup AIDS TLS ini, sementara ini kita ada link yang dijelaskan oleh Mas Faisal kemarin, kemudian ada Sevima juga. Nah, kenapa perlu di backup? Karena masih belum dilakukan sinkronisasi dengan feeder dikti. Ini sedang proses untuk melakukan sinkronisasi agar nanti kita cuma satu sistem saja begitu.
Assalamualaikum Pak